Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 mata kuliah IPA 2 dari kelas pendidikan IPA B akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul zat aditif pada makanan dan minuman. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Astiara Widyamawarni dengan NIM 2019-016038. Saya Latifah Apriliawati dengan NIM 2019-016024. Kemudian saya Nisa Melani dengan NIM 2019-016040. Baik, saya akan memulai presentasi pada kali ini. Zat aditif pada makanan dan minuman. Definisi zat aditif. Zat aditif adalah zat atau bahan yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan maupun minuman, baik pada saat produksi, pemrosesan, pengemasan, maupun penyimpanan, guna meningkatkan mutu pangan dan mempertahankan nilai gizi yang mungkin akan hilang selama proses pengolahan. Tujuan penggunaan zat aditif. Yang pertama, meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman. Yang kedua, memperbaiki nilai bentuk, cita rasa, tekstur, aroma pada makanan dan minuman. Selanjutnya, memperpanjang daya simpan makanan dan minuman. Dan yang terakhir, digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman bagi konsumen khusus seperti penderita diabetes, pasien yang baru mengalami operasi, dan sebagainya. Jenis-jenis zat aditif. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibedakan menjadi dua macam, yaitu zat aditif alami yang berasal dari bahan alami seperti kunyit, merica, jahe, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah zat aditif buatan atau biasa juga disebut dengan zat aditif sintetis. Berasal dari bahan-bahan kimia atau buatan pabrik seperti siklamat, sakarin, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, zat aditif makanan dibedakan menjadi 7 macam, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Yang pertama yaitu pewarna. Pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan untuk memberi dan memperbaiki warna pada makanan maupun minuman sehingga akan terlihat lebih menarik dan merangsang selera makanan. Berdasarkan sifat kelarutannya, zat pewarna makanan dikelompokkan menjadi dua, yaitu dye merupakan zat pewarna makanan yang umumnya bersifat larut dalam air. Selanjutnya ada lake, merupakan gabungan antara warna dye dan basa yang dilapisi oleh zat tertentu. Secara umum, zat pewarna makanan dibedakan menjadi dua, yaitu pewarna alami yang diperoleh dari alam, baik tumbuhan maupun hewan. Contohnya, warna kuning berasal dari kunyit dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pewarna buatan yang terbuat dari bahan kimia atau asalnya dari pabrik. Contohnya, warna kuning berasal dari zat pewarna yang bernama tartrazin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Latifah. Baik, yang kedua ada pemanis. Pemanis merupakan senyawa alami atau sintetis yang bertujuan untuk memberi atau menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Pemanis dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pemanis alami. Pemanis alami diperoleh dari bahan-bahan nabati ataupun hewani yang berfungsi sebagai sumber energi. Contoh dari pemanis alami adalah gula pasir, gula merah, gula aren, madu, kulit kayu manis. Yang kedua ada pemanis buatan.
Pemanis buatan merupakan senyawa hasil sintetis laboratorium yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan. Contohnya ada aspartam, sakarin, kalium asesulfam, dan siklamat. Perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan. Yang pertama, pemanis alami pada suhu tinggi biasanya mudah terurai, sedangkan pemanis buatan cukup stabil pada suhu panas. Yang kedua, pemanis alami memiliki kalori yang jauh lebih tinggi, sedangkan pemanis buatan memiliki kalori yang lebih rendah daripada pemanis alami. Yang ketiga, pemanis alami berasa manis normal, sedangkan pemanis buatan jauh lebih manis daripada pemanis alami. Yang keempat, pemanis alami lebih aman untuk dikonsumsi setiap hari, sedangkan pemanis buatan sebagian berpotensi menyebabkan karsinogen atau penyakit kanker. Yang kelima, pemanis alami harganya jauh lebih tinggi daripada pemanis buatan, sedangkan pemanis buatan harganya sangat terjangkau. Ketiga ada pengawet. Pengawetan atau minuman dan pengawet dibedakan menjadi general recognized as safe, memiliki sifat alami sehingga aman dan tidak berefek racun apabila digunakan untuk pengawetan. GRAS dicontohkan yaitu yang pertama ada gula, yang kedua lada, ketiga kunyit, keempat garam, dan kelima ada jeruk. Kedua ada ADI atau Acceptable Daily Intake. ADI merupakan jenis pengawet yang ditetapkan batas penggunaan hariannya atau daily intake, guna untuk melindungi kesehatan bagi konsumennya. Keempat ada penyedap. Penyedap berfungsi menambah rasa nikmat, meningkatkan cita rasa makanan, dan menekankan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Penyedap dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, penyedap alami. Penyedap alami berasal dari alam, yaitu berupa rempah-rempah. Biasanya, bahan-bahan ini dicampurkan bersama-sama sebagai bumbu makanan. Contoh dari penyedap alami yaitu bawang merah, cabai, jahe, lengkuas, dan juga rempah-rempah. Yang kedua ada penyedap buatan. Penyedap buatan merupakan tiruan dari penyedap alam guna memenuhi kebutuhan penyedap. Penyedap buatan berfungsi untuk memberikan rasa gurih pada makanan. Penyedap buatan yang paling terkenal di Indonesia adalah vetsin atau MSG, monosodium glutamat. Contohnya Ajinomoto, Miwon, Royco, Sasa, dan Masako. Kelima, pemberi aroma. Dapat memberikan aroma terutama pada makanan atau minuman, sehingga dapat membangkitkan selera konsumennya. Pemberi aroma dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pemberi aroma alami. Contohnya cengkeh, kayu manis, dan vanili. Yang kedua ada pemberi aroma buatan atau sintetik. Contohnya amil asetat, yaitu pemberi aroma pisang Ambon. Kemudian ada amil kaproat atau pemberi aroma apel. Kemudian etil butirat, pemberi aroma nanas, vanilin, pemberi aroma vanili, dan juga metil antranilat, yaitu pemberi aroma anggur. Keenam ada pengental. Pengental digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga membuat kekentalan tertentu. Pengental makanan lebih dikenal dengan sebutan emulsifier. Contohnya yaitu tepung tapioka, gelatin, agar-agar, gam, dan telur
juga lestisin. Ketujuh ada pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan makanan yang dapat membantu terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan. Emulsi adalah suatu sistem yang terdiri dari dua fase cairan yang tidak saling melarutkan, di mana salah satu cairan terdispersi dalam bentuk globula di dalam cairan lainnya. Pengemulsi dibedakan menjadi 7, yaitu ada mono dan diglycerides, yang kedua ada sterolis, lactylates, yang ketiga propilen glycol ester, yang keempat sorbitan ester, yang keenam polisorbats, 6 polyglycerol ester, dan yang ketujuh ester-ester sukrosa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nisa, silakan. Baik, yang selanjutnya ada zat aditif lainnya. Zat aditif lainnya ada 4. Yang pertama, vitamin dan mineral. Contohnya seperti susu, tepung, dan margarin. Kedua, ada antioksidan seperti vitamin C atau asam askorbat, kemudian vitamin E atau tokoferol, dan melatonin. Yang ketiga, ada bahan pengembang, yaitu baking soda. Yang keempat, ada zat pemantap terbuat dari garam seperti CaCl2, Ca sitrat, CaSO4, Ca laktat, dan Ca monofosfat. Selanjutnya, zat aditif non-pangan. Zat aditif non-pangan merupakan zat tambahan buatan laboratorium atau zat tambahan sintetis yang berbahaya jika dikonsumsi. Oleh karena itu, zat aditif ini tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, baik dalam jumlah kecil ataupun dalam jumlah yang besar. Tetapi, di lingkungan masyarakat, zat aditif ini seperti sering digunakan dalam penambahan bahan makanan. Zat aditif non-pangan yang tidak boleh dikonsumsi itu seperti formalin, boraks, pewarna tekstil. Yang selanjutnya ada dampak negatif dari penggunaan zat aditif. Yang pertama, dampak negatif dari penggunaan pewarna. Wortel karotemia, kemudian ponsu 4R anemia, kemudian efek jangka panjang dari penggunaan pemanis yaitu efek jangka panjang penggunaan zat aditif yaitu memicu timbulnya kanker atau karsinogenik, kemudian gangguan saraf, gangguan fungsi hati, iritasi lambung, diabetes, obesitas, dan perubahan fungsi sel. Yang ketiga ada dampak negatif dari penggunaan zat aditif penyedap rasa. Apabila digunakan melebihi batas ambang penggunaannya, maka akan menimbulkan kerusakan pada organ tubuh, seperti halnya dengan penggunaan monotarium glutamat dan monosodium glutamat yang berlebih, maka akan menyebabkan kelainan hati, trauma, stres, demam tinggi, migrain, asma, ketidakmampuan dalam belajar hingga depresi. Slide selanjutnya. Yang keempat, ada dampak negatif dari penggunaan zat aditif pengawet. Yang pertama, natamisin menyebabkan mual, muntah, tidak nafsu makan, dan diare. Selanjutnya ada kalsium asetat yang menyebabkan kerusakan pada fungsi ginjal. Selanjutnya ada nitrit dan nitrat, mempengaruhi sistem peredaran besar, keracunan, sulit bernapas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntah. Lalu ada kalsium benzoat. Kalsium benzoat dapat menyebabkan asma. Selanjutnya ada sulfur dioksida, mempercepat serangan asma, dapat melukai lambung, mutasi genetik, kanker, dan alergi. Lalu ada kalsium dan natrium propionat. Jika berlebihan, maka
akan menyebabkan migrain, kelelahan, dan kesulitan tidur. Selanjutnya ada natrium metasulfat yang menyebabkan alergi pada kulit. Selanjutnya ada formalin. Formalin ini menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pernapasan, penyakit jantung, serta dapat merusak sistem saraf. Yang terakhir ada boraks. Boraks menyebabkan mual, muntah, diare, penyakit kulit, kerusakan ginjal, serta gangguan pada otak dan hati. Selanjutnya ada upaya mengurangi dampak negatif dari zat aditif. Upaya yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan. Yang kedua, teliti memilih makanan dengan memeriksa kemasan. Yang ketiga, amati apakah makanan tersebut berwarna mencolok atau berbeda dengan warna yang aslinya. Yang keempat ada upaya untuk mencicipi rasa makanan tersebut. Selanjutnya, memilih sendiri zat aditif yang akan digunakan sebagai bahan makanan. Kemudian, menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. Lalu, perhatikan kualitas makanan dan tanggal produksi dan kadaluarsa. Lalu, membau aromanya. Apakah aromanya itu menyengat atau bagaimana? Selanjutnya, amati komposisi dan bahan-bahan kimia yang terkandung dalam makanan dengan cara membaca komposisi pada kemasan. Yang terakhir, memeriksa apakah makanan telah terdaftar di Departemen Kesehatan atau belum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.